Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dongeng, selamat datang di Kampung Dongeng Spesial Ramadan. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Kenalin ya sahabat, nama aku Keiko Atsuko. Aku di sini bakal nemenin puasa kalian dengan cerita-cerita dongeng Syirah Nabi dan Rasul yang pastinya seru dan menarik untuk kalian lihat. Jadi sahabat, tema kita hari ini kisah tenggelamnya harta Qarun. Penasaran gak nih sahabat? Yuk sama-sama kita simak ceritanya. Wah, uangku banyak. Nanti nih ya, upah puasa. Nanti sore mau aku beliin untuk berbuka puasa makanan yang banyak banget nih. Hayo, udah mikirin makanan aja. Waktu berbuka kan masih lama, Siti. Mutia, lihat uangku ini ya, nanti banyak. Uang dari mana? Shh, jangan kasih tahu ya. Ini dari Kak Ninu loh. Tapi kan kalau puasa gak bisa jajan, Siti. Iya, tapi bisa dong. Aku kan jajannya malam. Loh, Siti, sholat taraweh gak? Aku nggak mau. Aku mau jajan. Pasti Kak Ninu kasih uangnya buat nabung kan? Apa iya ya? Aku lupa Kak. Sedekah dong Siti, biar berkah. Males. Kalau nggak sedekah, nanti seperti Qarun loh. Qarun? Mau tahu siapa Qarun? Yuk dengar cerita Kak Kanza tentang Nabi Musa dan Qarun. Ayo! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Teman-teman, tahukah kalian ada salah satu cerita di zaman kehidupan Nabi Musa, yaitu tenggelamnya harta karun. Pada zaman dahulu kala, di kehidupan Nabi Musa terdapat seorang lelaki bernama Qarun. Qarun merupakan sepupu Nabi Musa. Qarun tinggal bersama istri dan anak-anaknya. Kehidupan Qarun sangatlah miskin. Untuk makan saja mereka bahkan jarang. Pada suatu hari, Nabi Musa ingin berkunjung ke rumah Qarun. Nabi Musa ingin melihat bagaimana keadaan sepupunya itu. Ketika sampai di rumah Qarun, Nabi Musa pun bertanya bagaimana keadaan Qarun dan keluarganya. Dengan sedih, Qarun pun menjawab, "Wahai Musa sepupuku, kau lihat sendiri keadaanku. Rumahku sangatlah rusak. Bahkan pakaian kami hanya yang ada di badan," ujar Qarun. Melihat itu, Nabi Musa pun berdoa kepada Allah agar kehidupan Qarun menjadi lebih baik. Nabi Musa juga mengajarkan Qarun bagaimana cara mengolah emas yang baik dan benar. Qarun pun menjalankan perintah Nabi Musa. Qarun mengolah emas dengan baik dan benar. Hingga lama-kelamaan usaha Qarun pun berhasil. Qarun yang dulu berbeda dengan Qarun yang sekarang. Qarun yang sekarang rumahnya sangatlah besar, hartanya berlimpah. Bahkan ia menyimpan emasnya di sebuah gudang yang sangat raksasa, hingga kuncinya pun harus dibawa oleh beberapa orang. Tetapi Qarun yang dulunya taat kepada Allah sekarang mulai lupa. Bahkan ia menjadi sombong, bahkan zalim. Ia memang meminjamkan uang kepada orang-orang miskin, tetapi orang itu harus membayar dengan bunga yang sangat besar. Dengan itulah harta Qarun semakin bertambah.
Suatu hari datanglah utusan Nabi Musa hendak meminta pajak zakat kepada Korun. Assalamualaikum wahai Korun. Alhamdulillah, kehidupanmu semakin hari semakin baik. Hahaha, memang benar, kehidupanku semakin hari semakin baik. Mana ada orang yang tak mengenalku? Alhamdulillah jika begitu, Korun. Maksud kedatangan kami di sini, kami hendak mengambil pajak darimu. Apa? Kalian ingin meminta pajak dariku? Enak saja, aku telah lama mengumpulkan harta ini. Dengan seenaknya kalian ingin meminta dariku. Astagfirullah, wahai Korun, ingatlah, ini semua hanya kepunyaan Allah. Apa? Keberhasilanku ini karena kerja kerasku, tidak ada campur tangannya dari Allah. Wahai Korun, bertaubatlah engkau sebelum terlambat. Nah sahabat, pasti penasaran kan dengan cerita selanjutnya? Jangan kemana-mana ya, kita akan kembali lagi setelah iklan yang satu ini. Halo sahabat dongeng, kembali lagi di Kampung Dongeng. Dongeng dariku, pesan kebaikan untukmu. Yuk sahabat, kita lanjutin lagi ceritanya. Wah, enak banget ya jadi Korun, tiba-tiba jadi kaya. Tapi kenapa ya jadi sombong? Karena kalau misalnya orang sudah kaya raya, pasti lupa segalanya. Ih, jadi penasaran. Kita dengar lagi yuk kelanjutannya. Ayo! Suatu ketika badai besar datang di wilayah tempat Korun tinggal. Setelah badai itu reda, datanglah gempa yang sangat besar. Gempa itu menghancurkan rumah Korun dan menarik harta-harta Korun ke dalam tanah. Di saat seperti itu, Korun masih ingat dengan hartanya. Dia memeluk hartanya dan ikut tenggelam ke dalam tanah. Dan begitulah teman-teman, dalam satu malam hartanya telah terlelap di telan bumi. Nah teman-teman, itulah azab bagi Korun. Ia telah sombong, lupa dan tidak taat lagi kepada Allah serta menzalimi orang-orang muslim. Semoga kita terhindar ya teman-teman dari sifat seperti itu. Nah teman-teman, sekian cerita dari Kak Kanza. Semoga pesannya nyampai ya ke kalian. Sampai segini dulu ya ceritanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, serem banget ya si Korun. Nah, makanya sedekah dong. Harta yang Allah kasih itu bukan untuk kita semua. Ada hak orang lain di harta kita. Puasa dan sedekah yuk teman-teman, biar nggak kayak Korun. Berbagilah teman-teman agar harta kita menjadi berkah. Sampai jumpa. Dadah. Nah sahabat, gimana nih cerita dongeng kita hari ini? Semoga cerita tadi bisa bermanfaat serta bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Aku Keiko Atsuko pamit undur diri ya sahabat. Sampai ketemu minggu depan. Yang pastinya dengan cerita dongeng, syiar Nabi dan Rasul lainnya. Wassalamualaikum, dadah.